Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah IKT Sunarwijaya SEMSI dan yang saya kasihi rekan akuntansi Bepagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, di mana di sini kami akan menjelaskan materi yang bertopik pendapatan dan beban LPD. Baik, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya atas nama Sri Fonikir Lalu, absen 35 dengan NIM akhir 10. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan yang didampingi oleh rekan saya, di sini ada Niwayan Rista Ayu Wulandari dengan nomor absen 32 dengan NIM akhir 68. Di sini Rista sebagai pemateri kedua. Baik, di sini ada 3 submateri yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada konsep dan prinsip-prinsip pendapatan dan beban pada LPD. Yang kedua ada transaksi yang termasuk ke dalam pendapatan dan beban LPD. Yang ketiga atau yang terakhir ada contoh pendapatan beban pada laporan laba rugi LPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk pada pembahasan pemateri yang pertama, yang dimana pembahasan pemateri yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep dan prinsip-prinsip pendapatan dan beban pada LPD. Konsep pendapatan. Konsep pendapatan terdiri dari 2 konsep, yaitu yang pertama proses pembentukan. Konsep ini menyatakan bahwa semua operasi yang diperlukan untuk mencapai hasil, termasuk tahap produksi, pemasaran, dan penagihan piutang, berperan dalam menghasilkan pendapatan akhir. Dan yang kedua, proses realisasi pendapatan. Proses di mana pendapatan terakumulasi atau terbentuk setelah produk selesai diproduksi dan dijual sesuai dengan kontrak penjualan. Masih pada konsep dan prinsip-prinsip pendapatan beban LPD, saya akan menjelaskan yang bagian B, di mana konsep beban. Konsep beban dalam akuntansi LPD mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh lembaga untuk operasionalnya, termasuk biaya sehari-hari, investasi, dan kegiatan lain yang mendukung operasional. Ini mencakup gaji karyawan, biaya operasional seperti listrik dan air, biaya investasi seperti bunga, pinjaman, dan biaya terkait dengan kegiatan sosial dan pengembangan masyarakat. Memahami konsep beban penting untuk mengelola keuangan LPD dengan baik, memastikan keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan, dan mendukung misi pembangunan ekonomi dan sosial di desa. Dengan memantau dan mengelola beban dengan efisien, lembaga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada anggotanya serta berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhannya. Baik, selanjutnya itu yang pada bagian C. Di sini saya akan menjelaskan prinsip pendapatan dan penandingan. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada prinsip pendapatan menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat produk sudah diterima pelanggan atau jasa atau suatu pekerjaan telah selesai dikerjakan tanpa memperhatikan arus kas. Yang kedua, prinsip penandingan adalah konsep akuntansi yang mengatur mengenai pengakuan beban yang terkait dengan pendapatan pada periode yang sama. Prinsip ini didasarkan pada ide bahwa ada hubungan sebab akibat antara pendapatan yang dihasilkan dan beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Dengan menerapkan prinsip penandingan, perusahaan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja keuangan dalam suatu periode tertentu. Prinsip ini membantu penggunaan laporan keuangan seperti manajemen, investor, dan pihak terkait lainnya untuk memahami hubungan antara pendapatan yang dihasilkan biaya-biaya terkait dengan penghasilan tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan rekan saya Rista. Rista, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai transaksi apa saja yang termasuk ke dalam pendapatan dan beban LPD. Yang pertama ada penggolongan pendapatan LPD. Pendapatan secara umum dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas di luar usaha LPD. Sedangkan pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha.
Beberapa jenis pendapatan yang tergolong pendapatan operasional EPD adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hasil bunga jenis. Hasil bunga jenis ini dimasukkan ke dalam pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan LPD kepada nasabah maupun dari pendapatan penanaman modal LPD kepada nasabah. Yang kedua ada ongkos administrasi. Ongkos administrasi merupakan pendapatan administrasi yang diterima LPD untuk setiap realisasi pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Yang ketiga, ada pendapatan operasional lainnya. Pendapatan ini termasuk ke dalam rekening pendapatan lainnya yang merupakan hasil langsung dari kegiatan atau aktivitas lainnya, yang mana kegiatan tersebut tidak termasuk dalam dua kegiatan tadi. Materi selanjutnya yaitu mengenai penggolongan beban. Beban biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau terjadinya kewajiban yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Biaya bunga LPD diakui secara akrabasis dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban LPD, tidak termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana seperti hadiah. Biaya operasional adalah semua biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan LPD yang terdiri dari yang pertama, biaya bunga. Biaya bunga adalah dana-dana yang berasal dari bank atau BPR lain dan pihak ketiga bukan bank. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pemanfaatan tenaga kerja dalam melakukan kegiatan yang termasuk di dalam biaya tenaga kerja pada kegiatan LPD, yaitu gaji, pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada pengurus LPD, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap. Yang ketiga ada biaya pemeliharaan dan perbaikan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk memelihara atau memperbaiki aktivitas tetap yang dimiliki oleh LPD agar tetap dalam keadaan baik dari waktu ke waktu, sehingga dapat dipakai bila diperlukan. Yang termasuk ke dalamnya adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan oleh LPD atas gedung-gedung atau rumah-rumah. Yang keempat ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan terdiri dari aktiva tetap dan inventaris, yaitu penyusutan yang diperhitungkan atas benda tersebut. Yang kedua yaitu piutang, penyusutan yang diperhitungkan atas piutang terhadap debiturnya. Yang kelima ada biaya barang dan jasa dari pihak ketiga, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan LPD sehubungan dengan penerimaan atau pemakaian barang-barang, jasa-jasa pihak ketiga. Dan yang terakhir ada biaya operasional lainnya, yaitu biaya operasional yang tidak termasuk salah satu biaya yang tadi sudah saya jelaskan. Materi selanjutnya yaitu contoh pendapatan dan beban pada laporan laba rugi LPD. Untuk contohnya sudah saya berikan di slide PPT, bisa teman-teman lihat. Baik, karena semua pemaparan materi sudah saya sampaikan, untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Dapat kami tarik kesimpulan. Prinsip pendapatan menyatakan bahwa pendapatan diakui saat produk diterima oleh pelanggan atau jasa atas suatu pekerjaan selesai dikerjakan. Sedangkan prinsip penandingan mengatur pengakuan beban terkait dengan pendapatan pada periode yang sama. Transaksi pendapatan LPD dapat digolongkan menjadi operasional dan non-operasional. Sementara beban LPD mencakup biaya operasional seperti bunga, tenaga kerja, pemeliharaan, penyusutan, barang dan jasa dari pihak ketiga, serta biaya operasional lainnya. Dengan memahami konsep ini, LPD dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik, memastikan keseimbangan antara penerima dan pengeluaran, serta mendukung misi pembangunan ekonomi dan sosial di desa. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Untuk sesi diskusi akan dilakukan pada kolom komentar di bawah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, untuk presentasi pada hari ini kami tutup dengan prasasti. Om Santi Santi Om.